Shalom. Shalom. Terpujilah nama Tuhan karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita secara pribadi. Dan pada saat ini kita dapat berjumpa kembali meskipun dalam kondisi pandemi, tapi saya yakin yang percaya tidak mengurangi sukacita dalam kehidupan kita. Pada saat ini saya menyediakan bagi teman-teman, mari kita membawa setiap ucapan syukur kita. Saya memberikan teman-teman waktu untuk berdoa secara pribadi. Mari kita angkat setiap pujian, ucapan syukur kita ke dalam Tuhan. Dia telah memberikan kita kesehatan, kekuatan hingga saat ini. Mari juga kita berdoa bagi keluarga kita dimanapun mereka berada. Berdoa bagi pekerjaan kedua orang tua kita, kesehatan kedua orang tua kita. Mari juga kita berdoa bagi pendidikan kita, perkuliahan kita. Juga berdoa bagi masa depan kita, cita-cita kita. Mari kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan pada saat ini mari dengan kerendahan hati kita, mari kita akui setiap dosa yang telah kita lakukan, yang telah menyakiti hati Tuhan, yang telah mengecewakan hati Tuhan, yang telah membuat Tuhan bersedih. Mari kita mengakuinya semua di hadapan Tuhan. Masih dalam sikap doa, mari kita angkat pujian yang berkata satu hal yang kurindu.
kiranya Tuhan buat kasih setia Tuhan yang itu dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan, bukan karena kuat hebat kami, tapi semua karena penyataan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami telah membawa setiap ucapan syukur ke dalam tangan Tuhan. Mari kau terima, mari kau jawab seturut dan kehendak Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ampuni segala setiap dosa yang telah kami lakukan yang telah menyakiti hatimu, karena hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Pada saat ini mari kita angkat satu pujian yang berkata, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. sebagian isi dari firman Tuhan. Mari kita angkat pujian yang berkata seperti rusa yang halus. Menunggu
kepada Mayor Albert, saya persilakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para rekan mahasiswa, mahasiswi Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, Tuhan yang kami tinggikan dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman. Biarlah firman-Mu yang berkuasa akan memberkati kehidupan kami secara rohani, dimanapun kami berada. Bapa di surga juga hamba yang telah menyiapkan diri, biarlah Engkau memakai menjadi saluran berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan. Bagi yang memiliki Alkitab di sekitarnya, silakan membuka dari Efesus 5 ayat 1 dan 2, ataupun di dalam Androidnya silakan dibuka. Firman Tuhan berkata, Efesus 5 ayat 1 dan 2. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih-Nya, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Para rekan mahasiswa-mahasiswi yang diberkati oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini, maka pengurus rohani dari mahasiswa Fakultas Kehutanan telah memberikan satu judul atau tema, mengasihi dengan kasih Kristus. Saya ulangi, mengasihi dengan kasih Kristus. Nah, dari tema kita ini, pernahkah Anda mengasihi atau dikasihi oleh orang lain? Dan bagaimana perasaan saat engkau mengasihi orang lain? Dan sebaliknya, jika engkau menerima kasih dari orang lain, termasuk orang tuamu, atau saudara-saudara, atau bahkan teman-teman, tentunya ada perasaan bahagia, bersukacita, bahkan bergembira dengan luar biasa. Itu sudah pasti terjadi. Mengasihi dengan kasih Kristus memiliki dasar kuat bagi pemudi Kristen di tengah-tengah dunia yang dipenuhi dengan ketidakpastian saat ini. Karena itu, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar dari kasih Kristus. Bagian yang pertama, kita belajar dari kasih Kristus. Puncak kasih Tuhan Yesus Kristus ditujukan di atas kayu salib. Ini dasar kita mau belajar untuk kasih Kristus. Dalam Markus 15 ayat 34 mengatakan, berserulah Tuhan Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di atas kayu salib, Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya yang terbesar agar saudara, agar para teman-teman dan saya, kita memiliki hidup yang kekal. Kita diberikan, dinyatakan kasih, dan kita juga akhirnya bisa menunjukkan kasih itu. Tuhan Yesus menggantikan kita untuk menjalani hukuman yang seharusnya kita yang menanggungnya. Cerita Tuhan Yesus ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus merasakan betapa ngerinya penghukuman yang seharusnya ditanggung oleh manusia, termasuk saudara dan saya. Yesus juga menjelaskan bahwa Ia merasakan betapa ngerinya apabila Allah meninggalkan manusia yang sedang dikuasai oleh dosa.
Tuhan Yesus menukar tempat kita. Kita yang seharusnya terhukum digantikan oleh Tuhan Yesus menanggung hukuman kita. Akibat dosa-dosa kita, Ia tergantung di kayu salib. Bagian yang kedua yang kita perlu pelajari, di atas kayu salib terjadi makna pendamaian. Makna apa itu? Yaitu makna Allah mendamaikan saudara dari dosa-dosa sehingga kita layak menjadi anak Allah. Jadi mendamaikan saudara dan saya sehingga kita layak menjadi anak-anak Allah atau anak-anak tebusan. Markus 15 ayat 37-38. Lalu berserulah Tuhan Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ini menunjukkan betapa Allah memeteraikan perdamaian itu dari kayu salib. Di salib Tuhan Yesus mendamaikan kita dengan Bapa sehingga hidup kita diubahkan. Darah Tuhan Yesus tercurah dari kayu salib sekaligus mengampuni segala dosa dan kejahatan yang kita perbuat melawan kehendak Allah. Ketidaktaatan Adam dan Hawa di Taman Eden menyebabkan hubungan yang semula harmonis dengan Allah menjadi rusak karena dosa. Namun karena ketaatan Tuhan Yesus mati di kayu salib membuat manusia dibenarkan. Firman Tuhan mengatakan Roma 5 ayat yang ke-19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Saudara-saudara, karena ketaatan Yesus Kristus menyelesaikan perkara kita, maka kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dan kita, dosa kita tidak diperhitungkan atas pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa ketika terjadi perdamaian itu, maka kita belajar dari kasih Allah itu sendiri. Ibrani 10 ayat 21. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai iman besar sebagai kepala rumah Allah. Setiap orang yang percaya harus bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, sehingga kita dibenarkan dan dilayakkan untuk menjadi anak-Nya. Kasih Kristus di salib membuat kehidupan kita menjadi berbeda dari orang yang berdosa yang seharusnya dihukum menjadi orang benar yang dianugerahkan keselamatan kepada kita. Saudara-saudara, bagian yang ketiga, bagaimana kita mengasihi dengan kasih Kristus. Setelah kita belajar dari beberapa bagian ayat firman Tuhan, betapa sulit saudara kita melakukan hal serupa seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tidak mudah di dalam perjalanan kita saat ini, tetapi firman Tuhan memberikan pengajaran kepada kita dari Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara, para rekan-rekan mahasiswi Kristen yang diberkati oleh Tuhan, sebagai kaum intelektual, bagaimana kita harus berjuang di tengah pandemi seperti ini, dan di
satu sisi kita harus belajar menunjukkan atau menerapkan mengasihi. Wah saudara-saudara, ini kita perlu perjuangkan. Sebagai pemuda Kristen kita ingin juga kita mau mengasihi. Maka standar kita tentu standar kasih Kristus. Artinya standar yang benar, kita mengasihi tanpa pamrih. Standar ini tentu sangat berat bagi kita dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, mengingatkan bahwa kasih kita tidak pura-pura, atau kita sedang mengasihi harus mengasihi dengan tulus dan tidak menuntut balas. Waktu kita mempraktekkan kasih itu, kita tidak akan menghitung akan apa yang kita harus peroleh ketika kita menunjukkan kasih, baik kepada teman kita, baik kepada orang lain, ataupun terhadap keluarga kita. Maka kita menunjukkan untuk kita tidak menuntut balas. Itulah yang kita harus lakukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada, memberkati studi teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Bagi teman-teman yang sedang menyusun, baik itu skripsi ataupun tesis ataupun disertasi, maka ini kita sedang perjuangkan, dan saya percaya bahwa Allah pasti menolong, memberkati, memberikan kemampuan. Bagi teman-teman yang akan menghadapi ujian mid semester, bahkan ujian semester, pasti diberikan kemampuan ekstra oleh Tuhan dalam menghadapi semua tuntutan kuliah yang saudara sedang jalani. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Namun sebelum itu mari kita angkat pujian yang berkata, Pujian-Mu. Saya yang mengajak kita untuk satu dalam doa. Tuhan Allah di dalam surga, Tuhan yang mengasihi dan menolong kami, Engkau mengetahui ya Tuhan pergumulan setiap rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Kristen yang sedang bergumul untuk menyelesaikan studinya. Kami percaya Tuhan tahu di mana teman-teman berada,
biarlah dalam pergumulan Tuhan memberikan jalan keluar, sehingga kemenangan pasti Tuhan nyatakan di tengah-tengah perjuangan rekan-rekan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa, biarlah semua teman-teman yang akan menyelesaikan skripsi, juga tesis dan disertasi, kami percaya Tuhan akan memberikan kemampuan ekstra dalam menyelesaikan tugas akhir. Bagi rekan-rekan yang akan menghadapi mid semester, bahkan ujian semester, kiranya dimampukan oleh Tuhan, diberikan hikmat akan budi oleh Tuhan, sehingga dapat mengerjakan semua tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Allah, kasih karunia dari Allah Bapa yang melampaui segala akalan pikiran manusia, kiranya menyertaimu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai